Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Andri Fariza Siregar, NPM 2012-2074, kelas ruang 1 pagi, Manajemen Sumber Daya Manusia semester 4. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari regresi linier pada aplikasi IBM SPSS Statistik 26 yang menjadi tugas saya pada pelajaran aplikasi komputer statistik. Dan berikut adalah penjelasannya. Data yang saya ambil adalah data Excel yang berikut ini, seperti etos kerja, pengembangan SDM, kompetensi, self-efisiensi, motivasi, kepuasan kerja, dan prestasi kerja. Dari ketujuh responden ini, yang kita masukkan adalah totalnya ini ke IBM SPSS data view-nya, seperti ini. Tapi sebelumnya, pada variable view kita tulis di name-nya itu adalah nama-nama respondennya seperti etos kerja, pengembangan SDM, kompetensi, self-efisiensi, motivasi, kepuasan kerja, dan prestasi kerja. Dan setelah itu yang hanya diganti adalah measurable skill. Seperti berikut ini. Setelah itu, kemudian total yang tadi ada pada di Excel, yaitu total etos kerja sampai dengan 123 responden. Totalnya ini di copy ke data view-nya. Ini etos kerja, kemudian ada pengembangan SDM, sampai 123 responden, kemudian ada kompetensi, ini yang berikut ini, sama dengan seperti self-efisiensi, kemudian ada motivasi, kepuasan kerja, dan prestasi kerja. Setelah itu, bagaimana cara kita mengetahui regresi linearnya? Yaitu dengan cara menekan pada analyze, kemudian di regressions kita tekan linear, dan di linear ini ada dependent dan independent. Yang ditaruh ke dependent adalah prestasi kerja. Kemudian sisanya itu kita buat ke independent. Kemudian setelah semuanya termasuk, kita buka ke statistik. Di statistik ini kita centang yaitu collinearity diagnostic. Kemudian kita tekan continue. Setelah itu kita beralih ke plot. Di plot itu ada banyak spread, spreadsheet, spreadsheet, dan set spreadsheet. Kemudian di zipred ini kita spreadsheet ini kita pindahkan ke X, dan maksudnya zipred ini kita pindahkan ke X, dan spreadsheet kita pindahkan ke Y. Kemudian histogram dan normal probability juga kita centang. Kemudian setelah itu kita tekan OK dan menunggu. Dan ini adalah hasil dari regression pada masing-masing semua responden ini. Setelah kita mendapatkan semuanya tersebut, tabel-tabel berikut, di sini datanya sudah saya pindahkan ke Word berikut ini. Jika hasil asumsi regresi linear berganda pada tabel pertama ini, maka dapat disusun model penelitian ini sebagai berikut. Y sama dengan A tambah beta 1x1 tambah beta 2x2 tambah beta 3x3 tambah beta 4x4 tambah beta 5x5 tambah beta 6x6 tambah beta 7x7. Yang itu sama dengan Y sama dengan 1,217, 1,217, itu ini. Kemudian ditambah 0,121x1 ini. Kemudian seterusnya sampai ke kepuasan kerja, seperti berikut ini. Dari persamaan linear tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hubungan dalam model penelitian ini adalah hubungan linear positif
model penelitian dalam bentuk persamaan regresi linier berganda di atas dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai etos kerja pengembangan SDM, kompetensi self-efisiensi, motivasi, dan kepuasan kerja tidak mengalami perubahan, maka dapat dikatakan bahwa prestasi kerja adalah sebesar 1217 satuan tertentu. Yang kedua, jika nilai kualitas etos kerja mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan meningkatkan nilai prestasi kerja karyawan sebesar 0,121 satuan tertentu dengan asumsi bahwa variabel-variabel lainnya dalam model penelitian ini tidak mengalami perubahan yang sama. Kemudian yang ketiga, jika nilai kualitas pengembangan SDM mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan meningkatkan nilai prestasi kerja karyawan sebesar 0,117 satuan tertentu, dengan asumsi bahwa variabel-variabel lainnya dalam model penelitian ini tidak mengalami perubahan yang sama. Jika nilai kualitas kompetensi mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan meningkatkan nilai prestasi kerja karyawan sebesar 0,461 satuan tertentu, dengan asumsi bahwa variabel-variabel lainnya dalam model penelitian ini tidak mengalami perubahan yang sama. Kemudian yang kelima, jika nilai kualitas self-efisiensi mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan meningkatkan nilai prestasi kerja karyawan sebesar 0,137 satuan tertentu dengan asumsi bahwa variabel-variabel lainnya dalam model penelitian ini tidak mengalami perubahan yang sama. Kemudian seterusnya, yang keenam, jika nilai kualitas motivasi mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan meningkatkan nilai prestasi kerja karyawan sebesar 0,449 satuan tertentu dengan asumsi bahwa variabel-variabel lainnya dalam model penelitian ini tidak mengalami perubahan sama. Dan yang terakhir, jika nilai kualitas kepuasan kerja mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan meningkatkan nilai prestasi kerja karyawan sebesar 0,178 satuan tertentu dengan asumsi bahwa variabel-variabel lainnya dalam model penelitian ini tidak mengalami perubahan yang sama. Kemudian pada pengujian hipotesis, yang tabel yang dimasukkan adalah tabel yang sama seperti yang pada di atas. Itu yang ini. Berikut adalah penjelasan-penjelasannya. Sesuai dengan pada tabel kedua ini, pengujian hipotesis secara parsial dapat dijabarkan sebagai berikut. Yaitu, yang pertama, pengaruh etos kerja terhadap prestasi kerja karyawan. Diketahui bahwa variabel etos kerja memiliki nilai F hitung sebesar 1,315 jika dibandingkan dengan nilai F tabel, maka hasilnya 1,315 lebih kecil daripada 1,98.063 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,191 lebih besar dibandingkan dengan nilai alfa penelitian sebesar 0,05, sehingga disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh etos kerja terhadap prestasi kerja karyawan. Kemudian yang kedua, pengaruh pengembangan SDM terhadap prestasi kerja karyawan. Diketahui bahwa variabel etos kerja memiliki nilai F hitung sebesar 1,293 jika dibandingkan dengan nilai F tabel, maka hasilnya 1,293 lebih kecil daripada 1,98.063 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,199 lebih besar dibandingkan dengan nilai alfa penelitian sebesar 0,05, sehingga disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh pengembangan SDM terhadap prestasi kerja karyawan. Yang ketiga, pengaruh kompetensi terhadap prestasi kerja karyawan. Diketahui bahwa variabel etos kerja memiliki nilai F hitung sebesar 3,387 jika dibandingkan dengan nilai F tabel, maka hasilnya 3,387 itu lebih besar dari 1,98.063 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dibandingkan dengan nilai alfa penelitian sebesar 0,05, sehingga disimpulkan bahwa ada pengaruh kompensasi terhadap prestasi kerja karyawan. Dan keempat, pengaruh self-efisiensi terhadap prestasi kerja karyawan. Diketahui bahwa variabel etos kerja memiliki nilai F hitung sebesar 1,077 jika dibandingkan dengan nilai F
tabel, maka hasilnya 1,077 itu lebih kecil daripada 1,98.063 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,284 lebih besar dibandingkan dengan nilai alfa penelitian sebesar 0,05, sehingga disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh self-efficacy terhadap prestasi kerja karyawan. Yang kelima, pengaruh motivasi terhadap prestasi kerja karyawan diketahui bahwa variabel etos kerja memiliki nilai F hitung sebesar 4,166. Jika dibandingkan dengan nilai F tabel, maka hasilnya 4,166 itu lebih besar daripada 1,98.063 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0000 lebih kecil dibandingkan dengan nilai alfa penelitian sebesar 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh motivasi kerja terhadap prestasi kerja karyawan. Yang keenam, pengaruh kepuasan kerja terhadap prestasi kerja karyawan. Diketahui bahwa variabel etos kerja memiliki nilai F hitung sebesar 1,347 jika dibandingkan dengan nilai F tabel, maka hasilnya 347 lebih kecil daripada 1,98.063 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,181 lebih besar dibandingkan dengan nilai alfa penelitian sebesar 0,05, sehingga disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh kepuasan kerja terhadap prestasi kerja karyawan. Dan berikut kelanjutannya yaitu pengujian hipotesis secara simultan. Uji serentak dilakukan untuk melihat tingkat signifikasi etos kerja, pengembangan SDM, kompetensi, self-efisiensi, motivasi, kepuasan kerja. Setelah simultan terhadap prestasi kerja karyawan, hasil uji simultan dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel ini juga sudah dijabarkan, yaitu tabel ini. Pada tabel itu penjelasannya yaitu pengujian secara simultan merupakan pengujian atas variabel bebas terhadap terikat secara keseluruhan. Pada pengujian ini akan dibandingkan dengan nilai F hitung dengan nilai F tabel untuk mengetahui nilai F tabel terlebih dahulu ditentukan besarnya, nilai derajat besar atau degree of freedom, pembilang atau DF1, dan derajat bebas penyebut atau DF2. Untuk menentukan DF1, maka dapat digunakan rumus K-1, di mana K adalah jumlah variabel bebas ditambah variabel terikat, sehingga dapat ditentukan besarnya DF1 adalah 7 kurang 1 sama dengan 6. Selanjutnya, untuk menentukan besar dari nilai DF2, dapat digunakan rumus N kurang K, di mana N adalah jumlah responden dan K adalah jumlah variabel bebas ditambah variabel terikat, sehingga dapat ditentukan besarnya nilai DF2 adalah 123 dikurang 7 sama dengan 166. Berdasarkan pada tingkat kepercayaan penelitian sebesar 95% dan tingkat alfa sebesar 5%, dengan penelitian metode dua sisi, maka dapat ditentukan besarnya adalah besar dari nilai F tabel adalah sebesar 2,18. Berdasarkan hasil pada tabel 3 pada nilai F tabel, dapat diketahui bahwa nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, di mana nilai F hitung sebesar 18,205 lebih besar dari F tabel sebesar 2,18 atau 18,25 lebih besar daripada 2,18. Dengan nilai probabilitas pada pengujian kali ini adalah sebesar 0,000. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai alfa, yaitu 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama etos kerja, pengembangan SDM, kompetensi, self-efisiensi, motivasi, dan kepuasan kerja berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan. Kemudian pada koefisien determinasi, uji determinasi ini untuk melihat seberapa besar etos kerja, pengembangan SDM, kompetensi, self-efisiensi, motivasi, dan kepuasan kerja menjelaskan prestasi kerja karyawan. Untuk dapat mengetahui besarnya determinasi etos kerja, pengembangan SDM, kompetensi, self-efisiensi, motivasi, dan kepuasan kerja menjelaskan prestasi kerja dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel berikut ini juga ada pada aplikasi SBM statistik tadi.
Itu yang berikut ini. Berdasarkan pada tabel keempat, diketahui bahwa nilai R² adalah sebesar 0,485 atau 0,445 atau sama-sama dengan 48,5%. Artinya bahwa atas kerja pengembangan SDM kompetensi self-efisiensi, motivasi, dan kepuasan kerja mampu untuk menjelaskan prestasi kerja karyawan adalah sebesar 48,5%, sisanya 51,5% dijelaskan bahwa pada variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini. Dan begitulah cara saya bagaimana mencari regresi linier berganda menggunakan aplikasi SBM statistik, dan begitulah hasil dari presentasi saya. Jika ada yang salah-salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.